kita mulai dulu dari Kak Tati, jangan kau aja lah, nanti kau cepat kali naik, cepet tinggi kau abis ini. Abis job kau di sini langsung kau lagi terbang Kak, pesawat. aku abis ini mau ke Thailand lagi. Dari Thailand aku ke Kamboja lagi loh, Ke Kak. Kamboja, bisa dari Kamboja? Dari Kamboja balik lagi sini. ke Bali. Oh, balik lagi ke Bali. Oh, ngeri juga. Itu Soalnya kalian isi bensin di mana, Dek? Ah. Terus ini kan, aku mau kasih pertanyaan tapi kalian jawabnya secara bersamaan ya. Iya atau tidak gitu Iya, ya. Harus cepet berarti ya. Harus cepet. Cepat tanggap nih ya. Oke, nih. Kalau misalkan suatu saat kalian sudah punya uang yang cukup banyak, apakah kalian masih buat konten apa enggak? Ya, Buat. masih buat. Ya, berarti walaupun sebanyak apapun duitnya tetap buat konten ya, Kak? Iya, buat karena manusia itu butuh hiburan sih, alasannya butuh hiburan. Jadi kita harus benar-benar menghibur seseorang itu dengan keadaan kita, dengan ide-ide kita. Jika beda hal kalau misalnya kita sakit, berarti kita tidak bisa beraktivitas, memberikan ide-ide, memberikan konten ya. Doain Karena aja kita konten sehat adalah selalu. cuan, Iya. ya. Karena konten itu menjadikan sebuah inspirasi buat orang lain, menghibur orang lain. Seperti misalnya kita melihat aplikasi gitu kan, kita melihat gitu kan ada yang lucu, wah lucu kali, ini menjadi inspirasi. Aku harus buat kayak gini, tapi nggak boleh mencontek gitu kan. Harus istilahnya dengan konsep yang beda gitu, jangan terlalu sama. Kebanyakan seperti itu sih, banyak yang pilar-pilar diikutin. Iya. Gitu sih. Nah, ini juga ada juga pertanyaan aku tentang itu, Kak. Apa sih pendapat kalian tentang misalnya kayak gini, ada satu konten kreator yang membuat suatu sketsa cerita tentang kehidupan sehari-hari, mungkin sama juga kayak kontennya Warintil, tetapi memang sama sekali benar-benar menjiplak konten Warintil. Maksudnya kayak karakter-karakternya, cerita-ceritanya memang benar-benar kali mengarahnya itu arah ceritanya Warintil, tetapi dia buat ulang, dia kemas sendiri seakan-akan itu menjadi threadnya dia gitu. Kalau menurut aku sih, kalau itu aku rasaku bukan namanya dia content creator, nggak bisa disebut, tapi dia plagiat gitu. Kalau menurut aku sih itu rasanya terlalu memaksakan. Kita ini hidup ini, manusia ini diciptakan ada otak, ada pemikiran. Jadi apa yang belum pernah orang buat, misalnya apa gitu, mau jadi konten kita, bisa jadi ciri khas dia sendiri gitu. Jangan mencontek yang udah ada. Kalau kita sudah mencontek yang sudah ada, pasti susah untuk naiknya karena udah ada yang ada ini gitu. Kalau menurutmu kayak mana, Kak? Kalau bisa diulang pertanyaannya. Lagi terbang kakak nonton saya. Lagi bawa pesawat ganti pilot Itu lagi. ya, kalau misalnya ada yang mencontek gitu. Misalnya mencontek, ada yang membuat mencontek, konten, gitu. tetapi memang benar-benar benar-benar sama Warintil gitu. nama-namanya atau apanya gitu. Aku pribadi ya, kita melihat kita memiliki mata, dan mata kita tujuannya untuk memandang dan melihat. Jika kita melihat sesuatu itu akan menjadi sebuah inspirasi. Iya, Tapi betul. jangan sampai cerita yang kita lihat kita membuat sebuah cerita itu sama dengan yang kita lihat. Jangan. Ibaratnya contohnya gini, kayak aku ya pribadi. Aku lihat ini bagus sekali buat pesawatnya dia dari kardus gitu kan. Aku kan melihat menjadi inspirasi. Pengenlah buat pesawat kayak gitu juga. Tapi aku buat pesawatnya itu dengan model yang lain. Kalau dia kan misalnya alat terbang gitu, misalnya aku cuma separuh badan aja, dikasih bawahnya tuh bolongan, jadi bisa untuk anak-anak bawa gitu modelnya, misalnya kayak itu. Tapi aku bahannya tuh entah dari triplek. Pokoknya pesawat, bentuk pesawat tapi bentuk yang beda gitu. Bentuknya beda, bahannya juga dari beda, gambarnya itu juga tidak sama yang aku lihat. Maksudnya seperti bener. itu. Kita boleh buat konten apapun, misalnya kalian mau buat konten seperti Warintil apa segala macam, boleh. Apa Boleh. aja, tapi jangan menciplak. Maksudnya menciplak Iya. itu dengan nama yang sama, Dengan karakter yang yang sama. sama, apa yang sama, itu rasaku terlalu bullshit gitu. Iya. Terus kalau menurut kalian Warintil ini sebenarnya ngejiplak nggak?
Kalau Enggak. ngejiplak, kalau menurut aku enggak, tapi terinspirasi. Iya. Terinspirasi Nah, jadi juga. kalau Karena menurut kita aku- melihat kan, Iya. kita melihat. Nah, Warintil ini sebenarnya ceritanya pun ini cerita yang terinspirasi Dari dari masyarakat. kehidupan sehari-hari gitu. Jadi nggak ada sesuatu itu nggak ada yang memang benar-benar kepemilikan kita gitu. Iya. Maksudnya kayak cerita apapun itu nggak ada yang memang Punya ini kita. ini punya aku nih, cerita tentang kayak gini nih punya aku Iya. nih. Nggak Nggak bisa. Karena memang kita pun semua mata melihat kayak dibilang saya tadi terinspirasi gitu kan. Tapi tetap kita kemasnya secara berbeda. Kita Kemasnya kemasnya berbeda. dengan lebih unik bagaimana supaya orang bisa tertarik. Iya. Benar. Dan kalau misalnya ada Gitu. konten yang benar-benar ngikutin kita, itu benar-benar dia kayak istilahnya hanya mengambil keuntungan dari kita gitu kan. Mm-mm. Dia tidak memiliki ide, tidak mau capek, hanya ingin melihat Kadang dari pengen ke cari atasnya, tidak cari- melihat dari ke bawahnya. pengen istilahnya cari itu ya. sensasi doang gitu kan. Mm. Tengok kalian kalau misalnya memulai sesuatu dengan sensasi itu nggak akan bertahan lama. Iya. Iya, Kemudian kalau kalian berkarya, benar-benar karya hasil kalian, sampai kapanpun bakal dikenang orang. Iya. Iya, Benar, betul. itu. Jadi istilahnya gini, kalau kita naik karena sensasi itu memang cepat naiknya, cepat viralnya, tapi cepat juga dilupakan. Iya, gitu. cepat dilupakan. Karena kalau orang yang suka Bikin kita sensasi. misalnya gini, orang yang suka bikin sensasi, terus orang yang suka melihat sensasi. Kita pun sebenarnya termasuk orang yang suka melihat sensasi. Maksudnya kayak Iya. walaupun kita katakan, "Ih, kok kayak gini-gini," tapi tetap kita tengok. Iya, gitu. benar. Berarti kan kita tetap mau melihat itu gitu kan. Tapi kita tetap butuh pembaruan. Iya. Apa sensasi apa lagi yang ada ini? Apalagi yang ada nih? Makanya yang udah naik terganti, ada lagi yang baru terganti. Ada, Gitu. karena itu sensasi. Tapi kalau misalnya kita berkarya dengan misalnya karya kita bekerja benar-benar dari karya kita tanpa sensasi, naiknya dari bawah, bakal sampai kapanpun stay-nya tetap di atas terus. Apapun yang terjadi. Itu Tinggal dia. mempertahankan aja. Mempertahankan mempertahankannya aja. aja. Heeh. Betul kata Itu. tadi. Nah, jadi ada lagi kayak satu kayak maksudnya aku cuma minta pendapat sih bukan nanya gitu kan. Nah, ini kan baru kejadian artis yang kecelakaan. Kita turut berduka cita juga atas Iya. meninggalnya Vanessa Angel dan Suami. suaminya gitu. Nah, jadi kalian, aku mau nanya nih Kak, sebenarnya kalian risih nggak sih nengok orang yang ikut mencari apa ya? Mencari keuntungan dari kejadian itu. Maksudnya kayak dia tuh posting terus tanpa di blur gitu kan. Terus mengharapkan dapat view banyak gitu. Sementara keluarga kan lagi berduka gitu. Kalau Gitu. kalau aku ya. Tunggulah dulu ini dulu, pramugari ini kasihan. Oh, iya. Nanti dia nggak Aku ingat yang lagi ditanya. pertanyaannya. Oh iya. Sama-sama. Oh iya, sama-sama. Apa tadi pertanyaannya? Kan makanya aku dulu. Iya, udah dulu lah. Kalau menurut aku sih, kalau aku pribadi, aku nggak perlu memposting apapun. Misalnya bilang cukup berduka cita, itulah dia kan. Diposting di Instagram, aku nggak seperti itu. Yang penting aku mendoakan, beri Al-Fatihah aja, itu udah cukup berguna untuk dia gitu kan. Memberikan sesuatu yang ibaratnya berguna untuk dia saat ini. Misalnya kita baca doa, kita doakan apa segala macam gitu kan. Tapi kalau katanya prihatin, pasti kita prihatin gitu kan. Prihatin, kita mendoakan keluarganya juga gitu kan. Tapi kalau katanya untuk memposting sampai memposting di-blur, nggak nampak di-blur, apa kondisinya, segala gitu. macam, rasaku nggak etis. Iya. Nggak Menurut etis. Kayak mana Kak? Kalau menurut aku, jika ada seseorang atau tim barbar yang posting-posting di sosial media hanya untuk mencari view gitu kan, cari love gitu kan, supaya dilihat banyak orang, dikomentarin banyak orang, itu menurut aku salah gitu. Iya. Salah karena dia memposting tanpa izin gitu kan. Dia mencari itu, mendapatkan pun entah dari mana gitu kan. Ya kalau misalnya aku pribadi ya, kalau pas ada di kejadian di tempat kayak gitu, ya mungkin itu aku rekam, cuma itu akan menjadi album memori di HP ku aja dan tidak akan aku sebar. Cukup hanya aku dan Tuhan saja yang melihat bahwa itu telah terjadi, ibaratnya gitu. Tidak perlu orang lain tahu. Dan aku pribadi juga istilahnya melihat seperti itu sangat sedih gitu kan. Iya. Kenapa harus diposting gitu sampai orang tahu gitu. Jadi orang tuh biarkan aja keluarganya yang istilahnya tahu gitu, yang
orang-orang sekitar yang ngurus-ngurusnya tahu gitu kan, misalnya Iya. kayak kepolisian gitu Iya, kan. Ya, karena Biarin aja hanya orang gitu. yang mempunyai kepentingan loh yang Iya. butuh itu. Kalian yang nggak punya kepentingan, kenapa kalian sebar di sosial media gitu? Kalian ini udah nggak punya kepentingan, sebenarnya kan cari apa gitu. Nah, di sini sebenarnya kita bukan mau yang speak up untuk kayak mana enggak. Di sini cuman kita ranahnya untuk memberitahu tim barbar. Iya. Tim barbar semoga nggak akan ada tim barbar yang seperti itu. Iya, gitu soalnya ya. pernah kejadian waktu kejadian mendiang bapak aku meninggal, ada itu dari tim barbar datang, dia kayak berkunjung apa Takjiah. layat Layat. gitu. Lalu dia memvideokan gitu kan, Kondisi almarhum. kondisi suasana rumah Isaya, bapaknya meninggal, lalu dipostingnya di YouTube. Ada itu aku lihat pernah. Cuma di situ aku sesalin kenapa harus diposting, kenapa itu? Oh, tujuan kamu apa? Oh, gitu. berarti secara nggak langsung kau juga mengalaminya, Kak. Iya, Hmm. makanya Kau di udah situ mengalami aku hal mengalami seperti itu gitu. Heeh. Jadi kayak mana? Apa yang kau rasakan, Kak? Ya aku langsung menegur, ku tegur, Hmm. apa maksud kau, tujuan kau kayak gitu terus kau upload di YouTube supaya apa gitu? Kau nggak ada minta izin sama aku, ku bilang kayak gitu. Hmm. Lalu dia minta maaf sama aku. Ya namanya juga dia minta maaf, dan aku juga nggak mau mempermasalahkan terlalu ribut gitu kan. Walaupun istilahnya aku udah terlalu kecewa atau sakit hati, cuma aku nggak mau dendam gitu. Aku orangnya nggak mau dendam. Jadi ya udah, next time kau jangan lagi kayak gitu, karena kita manusia pasti harus saling memaafkan kan gitu kan. Kau masih melakukan satu kesalahan, jika kau 2 kali melakukan kesalahan mungkin udah fatal, ini masih sekali gitu, jadi mungkin bisa dimaafkan gitu. Itu sih Itulah yang aku sepertinya alamin. kayak gitu. Misalnya ada apa-apa gitu, kalian jangan cepat selalu posting sana, posting sini, posting sana. Itu nggak rasaku kurang etis kurang gitu loh, Woy. etis Jadi gitu. lebih bagus memang kalian dianggap berkepentingan aja kalian tunjukkan gitu. Misalnya memang itu menjadi satu bukti gitu kan. Ya udah kalian tunjukkan ke pihak yang memang memerlukan itu. Iya benar. Gitu. kan. Jadi sebenarnya kayak aku ngobrol ini ternyata sahabatku pun udah merasakan hal yang sama gitu kan. Jadi itu sebenarnya keadaan berduka tapi orang mencari keuntungan dari situ. Benar, ya. benar sekali. Gitu. Kadang orang bikin gini, oh bisa dijadiin ini kok, Konten, kurang gitu. ajar kayak gitu. Nggak boleh kayak gitu, nggak Makanya- boleh. Zaman sekarang itu hampir semua kayak gitu. Apa-apa dijadiin konten. Iya, Kadang benar. dia yang salah pun dijadiin konten, terakhirnya dia yang dihujat, Iya, gitu. benar. Pernah Makanya- kayak gitu. Ada juga netizen dari followers aku nanya, Kak Isaya kenapa sih jarang buat story? Iya loh, kau jarang Gitu. kali buat story. Kenapa, Kak? Pribadi aku tidak mau mengumbar kehidupan aku, baik senang ataupun susah, biarkan aja aku mengalaminya, aku yang merasakannya, biar Tuhan aja yang tahu. Paling hanya beberapa aja yang istilahnya pas aku lagi mood, aku posting. Kalau misalnya aku mau nge-repost, aku repost. Kalau misalnya enggak, itu enggak. Itulah kami Karena aku menyembunyikan istilahnya kisah hidupku di sosial media. Aku nggak mau tahu gitu orang lain banyak. Karena tahu. gini, kalau semisalnya kita ini kan sosial media ini kan nggak hapus jejaknya, itu nggak bakal hilang Iya, sampai benar. kapan. Sampai kapan. Jadi kalau misalnya kita buat sesuatu yang buruk, sampai kapanpun bakal ada jejaknya Iya. gitu. Iya, Woy. Makanya kami jarang sekali untuk Foto Facebookku dulu alay kali loh. sama Bu, sama pakai kamera 360. Berarti masih ada lah itu ya. Ya, ada, tapi Baru masih sadar di, aku loh. Heeh. aku ke privasi Bu, ada. Pastilah, Kak. Oke, kalau Koti ada lagi mau aku sampaikan, Ti? Udah itu aja sih, udah kita bahas semua dari Oh, awal iya. sampai Nah, akhir. sekarang kita games ya. Game. Kan udah ada di tangan kan udah sama-sama ada bantal kan. Heeh. Udah, sekarang kita main games misalnya kayak gini. Yang paling sok cantik, misalnya ngerasanya aku yang paling sok cantik. Misalnya Tati, yang paling ngerasa sok cantik pukul Tati gitu. Oh gitu ya. Heeh. Jadi yang paling ngerasa sok Iya. habis ini bantalnya merah-merah. Kepalanya kena charge-nya 1 juta ya. Gini lah, gini yang ini Oh, iya. aja bagian atas ini ya. Pertanyaan pertama, yang paling cerewet.
Yang paling lama kalau dandan. Lama kali. Yang paling sering telat ke lokasi. Udah punya jadwal setiap hari Jumat selalu libur. Yang paling sok seksi. Iya, namanya juga janda centil kan. Yang paling suka kreditin duit. Kok dari tadi gak ada kenangan? Satu lagi Teh, yang skenario paling sedikit. Iya, kalau nulis skenario sedikit kali. Orang jadi dibuatnya muter otak. Oke, pertanyaan sekarang jangan aku aja lah, boy. Kau Kak kasih pertanyaan. Oke, ini pertanyaannya ya. Yang paling nggak bisa kontrol keuangan. Nih dia. Sampai aku tahu dia. Dia orangnya gampang terpengaruh. Tengok anime aja. Enggak, boy. Kadang aku tuh kalau misalnya pengen tuh langsung gua ambil, nggak mikir-mikir gitu. Lapar Ih, mata. Ini tapi misalnya kayak makan nih kadang ya. Pengen ini, tapi nggak ku makan gitu. Yang ujung-ujungnya take away. Oke lah, boy, udah cukup vlog kita sampai di sini. Keseruan kita bersama Ibu apa tadi? Mayang, yang kehidupannya sangat sedih dan Kak Ria. Kak Ria. Oh, Kak Ria. Oh, Ria. Taman Ria. Atau Ria yang penyet. Amin ya, semoga bisa buka usaha nanti ya. Oke, boy, makasih udah nonton. Pokoknya ini seru-seruan aja, jangan ada yang disalahartikan. Kalau misalnya ada yang salah ngomong, aku minta maaf. Kalau misalnya ada kritik dan saran, silakan komen biar kita perbaiki konten-konten kita. Pokoknya tetap setia dengan tim Barbar. Mudah-mudahan 100 juta 10.000 ya? 10 juta. 10 juta Habis subscriber. ini lagi pertanyaan. Tetap di bulan 1 udah tercapai. Mudah-mudahan. Amin ya. Kita ada lagi satu pertanyaan pukul-pukulan Kak, dan kayaknya kau udah tahu nih mau mukul siapa ya. Yang paling suka belepotan kalau ngomong.